buang, ambil baru, buang. Oke, sama. Oke, lanjut ke habis dilakukan pembersihan, jangan lupa dipasang steril dan nyalakan lampu sorot. Tadi minta tolong ke asisten buat nyalain lampu sorot. Nah, itu tadi pokoknya ini tuh paling sering dilupakan, padahal ini penting. Oke, ya, jangan lupa. Lanjut pasang spekulum ya seperti Urorepro. Posisi anatomi satu tangan di sini. Kalau misalnya VT itu tangannya tuh juga selalu di sini. Meskipun kamu nggak ngecek posisi uterusnya, ya udah di sini aja. Karena nggak mungkin kamu VT tapi tanganmu diem aja di bawah. Kayak gitu. Dibuka. Udah. Oh iya, kelihatan ya. Udah, gini aja. Nah, lanjut. Habis pasang spekulum kita inspeksi genitalia. Oke, aku lupa sebelum pasang spekulum itu dilakukan palpasi dulu sih. Sorry. Nah, palpasinya tadi palpasi genitalia eksterna tadi kamu pakai satu tangan kan? Satu. Iya, satu. Kamu tadi satu tangan apa dua tangan? Iya, satu kan. Nah, yang harusnya jadi ya boleh 2 jari, boleh 1 jari, tapi pakai 2 tangan. Terus habis itu gini, ini kita cek apanya ini, kelenjar Bartolininya, terus labia mayor, terus kita cek labia memutar, jadi kayak melilingi gitu. Oke, pokoknya tangan satunya nggak boleh nganggur. Lanjut pasang ini. Oke, kita pasang ya. Selanjutnya kita inspeksi genitalia. Apa aja yang dilihat? Ya dinding serviks. Dilihat apakah ada yang berdengkul-dengkul atau tidak. Terus kita lihat gimana, duduk aja kalau capek. Terus kita lihat gimana porsionya, apakah ada kemerahan atau enggak. Terus kita lihat juga keputihannya. Sorry ya, panas. VVP. Jadi tadi pemeriksaan genitalia udah selesai. Oke. Lanjut ke pemeriksaan VVP. Nah, tadi kan bingung mau ditetesin KOH atau NaCl. Nah, kalau dari tahunku dulu itu tuh cuma ditetesin NaCl aja. KOH-nya itu nanti masuk ke use test. Gitu. Terus ini tuh buat PVP sama WIF test itu tuh pakai ini yang baru. Jadi bukan kalau masih ada kita gini-giniin, enggak. Tapi kita colokin lagi, pakai yang baru. Jadi nanti bilang aja kita ambil di kapas yang baru untuk melakukan pemeriksaan WIF test. Okay. Tadi pemeriksaan PVP-nya sudah. Ambilnya di mana? Di formix posterior. Formix posterior. Jadi ini porsio. Sini. Ini porsio. Ambilnya di bawahnya sini. Nih. Karena kalau sesuai anak, kalau ini kan mainan ya. Jadi nggak kayak ya wes gambar nempel. Tapi kalau aslinya itu pasti ada space-nya. Itu di formix posterior di situ. Di situ diambil, terus habis itu kita taruh di objek. Kalau dokternya ngajarin menggelinding atau disret? Yang ini ya, berarti ini kayak gini. Nggak ada derajat-derajatnya ya? Oke, udah dioleskan. Habis itu ditutup. Ditetesin. Ada 2 nggak sih? Iya. Ini ya. Terus habis itu jadi gini. Yang satu itu ditetesin pasti ditetesin NaCl, yang satu itu ditetesin sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau misalnya
ditetesin KUH bisa, ditetesin dikeringin atau ya kayak gitu. Terus habis itu udah dibuang, ditutup objek glass, habis itu dikirim ke laboratorium. Udah, nggak tahu kirim ke mana? Ya, ke PK. Oke. Udah, VVP ada yang mau ditanyain? Aman ya. Lanjut ke wave test. Jadi sama pakai ini juga yang baru, terus ditempelin ke formix posterior. Nah, ditetesin KUH, ditetesin, dihirup, baunya apa? Kalau misalnya baunya amis atau fishy odor berarti bakterial, atau diagnosisnya itu bakterial vaginosis. Nah, kalau misalnya tadi NaCl itu tuh diagnosisnya untuk menentukan apakah dia itu kena bakterial vaginosis juga. Jadi tadi kan ada mengeluh gatal ya. Nah, itu tuh bisa jadi ke bakterial vaginosis. Oke, pemeriksa ada yang mau ditanyain dari web test? Aman? Oke, lanjut ke tes pH. Tes pH itu bisa pakai pH meter, cuma ini nggak ada alatnya. Jadi kalau pakai pH meter, tahu nggak yang kayak kertas yang ada warna-warnanya? Oke, itu normalnya berapa? 3,8 sampai 4, Nanti bisa langsung disebutin aja. Enggak, harusnya enggak berapa nggak? Harusnya lebih. Oh, basah ya? Berarti ya udah, berarti nanti bilang aja normalnya 3,8 sampai 4,5. Oke, jadi nanti pH meternya dicantolin ke ini. Apa namanya? Ring clamp. Ya, ring clamp, oven clamp kan dia kayak gitu. Nah, ini dimasukin. Terus dimasukin aja. Ditempel aja, terus habis itu udah. Terus habis itu langsung disamain sama bungkusnya kayak waktu kalian pemeriksaan urin. Ya. Oke, udah dibuang. Lanjut ke kita lepas. Udah, pemeriksaannya udah selesai kan? Kita lepas, dibuka, kita buang ke bengkok. Terus habis itu kita lakukan VT ya, bimanual palpasi. Jangan lupa diinform konsen bahwa ini sedikit tidak nyaman. Ya udah, kayak VT waktu kalian uropro, dicek apa aja. Pertama dindingnya gimana, licin atau enggak. Terus apakah ada berdunggul-dunggul, ada massa kayak gitu. Nah, waktu kalian pemeriksaan VT itu tuh jangan lupa dicek buat masih reaksi muka pasiennya, ekspresi. Nah, ekspresi pasiennya ada kesakitan atau enggak. Terus habis itu lanjut ke porsio cervix. Kita lakukan goyang. Diajarin nggak goyang porsio? Oke. Kalau dulu dokter Vita itu juga diajarin goyang porsio. Jadi kayak masuk terus porsionya digoyangin. Kalau misalnya dia ada nyeri, ada kesakitan, ibunya itu bisa jadi KET, kehamilan ektopik. Ya. Terus habis itu kita cek adneksanya yang kayak tadi di samping-samping. Ya udah, kalian ngomong aja kayak gitu. Ya wis, pokoknya yang dievaluasi ya apakah ada nyeri, apakah ada berdungkul-dungkul kayak gitu. Terus habis itu udah, waktu kalian keluar, dilihat tangannya ada cairan nggak, kita evaluasi cairannya. Kalau misalnya ada darah, misalnya dia lagi nggak haid tapi kok ada darah, berarti kan kita bisa berpikir ke ini tuh diagnosis apa kayak gitu. Terus habis itu kita lihat juga cairan keputihannya gimana. Udah, lanjut lepas, dibuang, dibersihin lagi. Udah, buang. Terus habis itu udah, ibu pemeriksaan sudah selesai. Silakan ibu memakai celana dan kemeja pemeriksaan. Saya akan melepas handskun dan mencuci tangan. Dah, nanti sampai kayak gitu, sampai kalian cuci tangan lagi. Jadi dari kalian cuci tangan sampai cuci tangan lagi gitu. Oke,
Oke, ada yang mau ditanyain dari VVV? Pak, yang pH meter itu harus pakai ring clamp apa boleh langsung pegang kertas pH-nya terus langsung ditempelin ke vaginanya? Tapi ya kalau secara nggak tahu ya, secara logikanya itu tuh nggak nyampe nggak sih? Iya kan ini masuk ke sini kan kita kan tujuan kita buat cari cairannya, sedangkan cairan itu banyak di formix posterior gitu. Kalau aku sih selalu diajarnya pakai ini. Apakah dokter Aida kemarin ngajarin pH meter pakai apa? Langsung. Oh langsung gini. Pakai kertas. Kertas Laxmus atau pH meter? Sama Dua-duanya. Iya. Ya udah. Oke. Ya udah berarti nggak usah pakai ini. Udah. Ya, disamain semuanya ya, nggak usah pakai ini. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang berbeda guys? Soalnya kalau dokter kita dulu pakai ini. Itu ya di formix posterior. Nggak tahu kenapa kok di formix posterior, tapi kalau misalnya kita secara logika lagi ya, cairan itu kan kalau misalnya posisi tidur, cairan kan selalu ke mengikuti gravitasi kan. Nah berarti cairannya akan turun ke bawah kayak gitu. Mau nggak? Kalau misalnya dia berdiri kan makanya dia keluarnya keputihan berarti kan dia keluar turun. Nah kalau lagi tidur ya berarti di bawah situ. Kalau dokter Aida apa mention formix posterior? Kemarin nggak mention. Kamu tuh dapat sekret. Iya. Ya udah bilang aja ya formix posterior. Ada yang mention Kak. Iya. Katanya kemarin itu ada gampang keputihan yang kalau itu biasanya yang pada yang langsung kalau sedikit mandinya di formix posterior. Oh gitu, oke. Berarti kalau misalnya ada ya udah kita samakan persepsi mau di formix posterior atau di mana aja. Fornix. Ya udah disamain ya semuanya formix posterior. Udah. Soalnya kelompok lainnya juga formix posterior, takutnya nanti misalnya seandainya bukan dokter Aida nih yang jaga, karena kemarin itu waktu angkatanku sempat bukan dokter Aida yang jaga, jadi semuanya remet. Wow. Gitu, jadi mending disamakan aja semuanya. Ada nggak ngajarin yang inspeksi sama palpasi abdomen? Berarti Iya, langsung ya langsung. apa disebutin aja Bu? Terus inspeksi ini sudah enggak? Iya, kalau tindakannya iya. Tapi kalau abdomen nggak pakai. Checklistnya ada nggak? Pemeriksaan Enggak. Enggak. Dari awal langsung steril. Oh, karena nggak ada abdomen. Iya. Ya, oke ya wis. Berarti langsung steril. Ya, saya cuci tangan dan menggunakan handscoon steril. Oke. Bener nggak? Berarti dari awal waktu ini itu udah pakai sosial palpasi ya? Lah iya ya. Nggak ada mention. Ganti nggak sih? Harusnya ganti. Ya udah ganti ya. Berarti tetap ya. Berarti gini aja nah. Pakai dua-duanya pakai handscoon steril. Ganti dan steril lagi. Iya. Ya. Tapi tetap pakai handscoon steril. Dah. Bilang ganti ya. Ya, bilang ganti lah. Oke. Udah ya. Ada lagi nggak sih? Nggak, beda. Udah. Kak, tapi kan udah di asepsi sebelum palpasi. Ya udah tetap. Iya, ngapain pakai ganti lagi? Oh, asepsi dulu. Sama inspeksi terus Coba kemarin dokternya ganti nggak? Nggak ngomong. Ganti kalau kita pegang-pegang yang kayak alkohol, KO gitu. Iya. Iya. Soalnya kan kita mau Iya, palpasi udah. genitalia internal. Kalau dibantu sama perawat berarti nggak usah. Ya sudah Jadi nggak tidak usah usah ganti. Ya udah nggak usah ganti, pakai handscoon steril terus dari awal sampai akhir. Oke. Ada lagi nggak? Ini kalau sama kayak dokter Aida tadi, kita cuci tangan pakai handscoon steril. Terus ini kita bersihin. Ya kan? Ini ganti. Terus habis itu kita tuh pakai tisu steril. Terus kita lakuin inspeksi sama kayak tadi ada massa atau enggak. Terus habis itu kita palpasi kayak tadi.
Terus kelenjar Bartolin diajarin kayak gini nggak? Palasnya gini, gitu toh. Yang gini-gini nggak? Saya biasanya itu kayak nggak terlalu soalnya kan ada di guru gitu Pak. Jadi kayak Oh, kalian iya. di guru gitu. Ya, ini poin kelenjar Bartolinnya itu ada massa atau enggak, gitu lah. Ya, ada massa atau enggak. Terus habis itu pasang spekulum, ya kan? Ya kalau beda langsung potong ya. Kita ulang-ulang. Kita buka gini, terus kita masukin. Secara anatomis 2. Terus kita buka, kita jangan lupa dikunci. Ya sekarang yang pap smear, pakai apa pap smear pemeriksaannya? Spatula Air. Yang ini yang panjang di dalam apa? di porsium. Ini adalah aset guys. Ini kan gini. Ya, sama nggak? Ya kan. Ini secara ekto, ya kan, tulisan ekto. Kita giniin, terus kita taruh di objek gelas. Giniin, terus dikasih apa? Alkohol. Ya. Disemprot, minta tolong asisten kalau kalian mau ganti lagi. Udah, terus ini dibuang. Terus sekarang pemeriksaan yang endo pakai apa? Ini masuk gini, terus diputar, ya kan? Putar, terus habis itu kita taruh lagi di menggelinding kan? Menggelinding, terus habis itu dikasih apa? Ya, minta tolong asisten, jangan kalian. Udah kita buang, terus habis itu habis pap smear meriksa apa? Pakai apa alatnya? Iya. Terus dikasih apa dulu? Kasih tetesin, tak tolong asisten, soalnya ini di area nggak steril. Terus kita taruh di mananya? Porsium. Terus kita evaluasi ada apanya? Itu berarti tanda pralesi kanker. Kalau misal ada, jangan lupa difoto. Minta Pralesi izin kanker. buat dokumentasi Pralesi. ke pasiennya. Udah. Terus habis itu udah selesai kan? Cuma 2 itu doang. Sudah. Terus kita lepas. Kita keluarin secara anatomis. Terus kita lakuin itu lagi CT internal itu sama kayak tadi, berdunggul-dunggul apa enggak, terus habis itu anteksanya gimana, goyang porsionya gimana, terus kayak gitu. Terus habis itu kita lepasin dulu apa bersihin dulu? Lepas dulu. Terus habis itu kita bersihin deh. Pakai NS nggak? Kalau dokter kita nggak pakai NS loh. Bersihin aja. Ya, wis, 3 kali sampai tadi ya, tengah buang, kanan buang, kiri buang. Oke, selesai. Lepas hands, kunci tangan. Udah. Ada lagi yang beda sama dokter Aida? Beda. Sama. Sama. Ada yang ada